Purimas, Gunung Anyar, Surabaya, Rabu tanggal 22 Februari tahun 2024 petang. Amin. Ini mumpung ketemu dengan Gusmar KPN Nusantara, ini lagi rame tentang kisruh pengajian Safik Basalamah ya Gus ya, yang di Gunung Anyar Surabaya itu, yang mana sampai hari ini framing seakan-akan Banser itu membubarkan pengajian. Seakan-akan framingnya, narasinya kan seperti itu, seakan-akan Banser itu membubarkan pengajian. Padahal kami sebagai anggota Banser ini tidak pernah dididik seperti itu. Justru kami tegaskan bahwa anggota Banser itu menjaga pengajian kan gitu. Nah ini kok framingnya begini. Lah ini menurut pandangan Gusmar ini bagaimana? Oke, baik Kang Sunyono Herat. Terima kasih. Ya, jadi saya memang melihat framing media, baik media-media mainstream maupun media-media sosial, rata-rata menyudutkan Banser, seolah-olah Banser mengobrak-abrik pengajiannya Ustadz Reza Safik Basalamah. Banser benar-benar terlihat disudutkan, dipojokkan oleh media-media tersebut. Jadi perlu saya tegaskan bahwa saya ingin sampaikan dulu Kang Bejo bahwa sesungguhnya Indonesia itu harus dan wajib berterima kasih dengan Banser. Oh iya ya. Mengapa? Karena Banser sebagai warga masyarakat sipil ya. Maksudnya kan sipil. Iya. Walaupun dididik paramiliter di Banser, tapi kategorinya adalah masyarakat sipil yang bekerja sukarela, tidak digaji oleh negara, tetapi dengan keikhlasan dan ketulusan berjuang menjaga marwah negara kesatuan Republik Indonesia, sekali lagi tanpa dibayar dan digaji oleh negara, tapi murni karena rasa hubbul waton, rasa cinta tanah air, sebagai sebuah perwujudan ajaran yang disampaikan, yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Hubbul waton minal iman, bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Salah satu bentuk kecintaan Banser terhadap bangsa dan negara ini, terhadap tanah Nusantara Indonesia ini, adalah menjaganya dari setiap anasir yang ingin merusaknya, yang ingin mencabik-cabiknya. Di antaranya adalah bahwa sudah sekian waktu, beberapa tahun kita dihantui, kita mendapatkan tantangan, mendapatkan gangguan dari kelompok yang kita sebut intoleran. Oh iya ya. Kelompok-kelompok yang tidak menghargai perbedaan di tanah air ini. Kelompok yang sering merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariah, merusak kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. Nah, salah satu kelompok yang merusak kerukunan hidup berbangsa dan bernegara ini adalah kelompok yang disebut dengan Salafi Wahabi. Kelompok bagian dari agama kita sebenarnya, sesama muslim, tapi memakai ideologi garis keras yang tidak ramah dengan perbedaan. Kalau beda dengan amalan mereka disebut bid'ah, disebut musyrik, apalagi kafir, dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok ini memang tidak pas, tidak tepat hidup di Nusantara. Mengapa? Karena tadi akan merusak kerukunan bersama. Karena kita di tanah Nusantara ini adalah bangsa yang multi agama, multi budaya, multi bahasa dan sebagainya. Sehingga kalau kemudian salah satu agama memiliki sikap-sikap intoleran seperti itu,
kemudian diimbangi juga oleh agama lain dengan sikap-sikap yang sama, ya bisa perang saudara, bisa masalah serius di tanah air ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Banser selama ini dalam rangka itu sudah tepat ya. Sudah tepat dalam rangka menjaga negara ini tetap utuh sesuai dengan wasiat, sesuai dengan konsensus nasional para pendiri bangsa dulu, yang kemudian kita punya dasar negara Pancasila, agar kita semua bisa hidup rukun. Maka setiap yang akan merusak kerukunan itu harus kita cegah bersama-sama. Makanya sekali lagi, sesungguhnya bangsa ini sangat berutang budi, berjasa utang jasa dengan bangsa. Karena mereka lah yang selama ini paling di depan menjaga Bhinneka Tunggal Ika, agar bangsa dan negara tetap rukun. Coba yang lain mana? Yang seterang-terangan Banser, yang berani kayak Banser terang-terangan melawan kelompok-kelompok intoleran. Kita belum lihat lah yang seterang-terangan dengan Banser. Partai politik mana? Bahkan partai penguasa, elit-elit partai lah. Mumpung sekarang lagi masih musim pemilu gitu. Masih hangat. Mana kita melihat tokoh-tokoh partai politik yang bisa bersuara lantang kayak Banser, membela merah putih, membela Bhinneka Tunggal Ika. Ketika ada kelompok mereka mengharu biru, merusak kerukunan, apa ada tuh? Suara-suara dari elit partai politik apapun partainya lah, termasuk partai yang sekarang berkuasa, partai yang nggak usah partai merah kuning, yang hijau pun bisa dihitung dengan jari yang berani lantang untuk melawan kelompok-kelompok intoleran itu. Loh, buktinya banyak. Kenapa mereka disebut intoleran? Termasuk Syafiq Basalamah. Jejak digitalnya masih banyak. Bagaimana dia nyindir ibu-ibu yang punya nama Sri agar diganti. Tidak boleh pakai Bumi Pertiwi, memanggil istilah Bumi Pertiwi. Katanya musyrik. Itu kan menyakiti kita punya tanah Nusantara ini. Padahal sebelum muncul Syafiq itu kalau boleh saya katakan, Ibu Pertiwi kan sudah muncul duluan. Ibu Pertiwi kan istilah untuk tanah Nusantara yang kita cintai, tanah Nusantara kita, Nusantara milik kita. Itu kan jargon Banser. Terus yang lebih menyakitkan lagi itu statement dari Ustadz Syafiq Basalamah, Reza Syafiq Basalamah itu, Gus. Pada saat ngisi pengajian, terus di situ itu bertanya kepada jamaah, kalian semua tahu, seumpama ada golongan jamaah di masjid atau musola habis sholat maghrib terus itu teriak-teriak, itu apa namanya? Dijawab sama jamaah, itu namanya zikir berjamaah. Bukan, itu adalah nyanyi-nyanyi. Itu kan sangat menyakitkan. Itu menyakitkan, itu kan merusak ukhuwah Islamiyah. Bahwa itu dilakukan oleh seluruh warga Nahdliyin di Indonesia. Dan mayoritas warga Nahdliyin itu organisasi keagamaan Islam terbesar di dunia. Bukan hanya di Indonesia, di dunia. Itu saja sanggup ditohok begitu. Ini kan merusak persaudaraan umat Islam, ukhuwah Islam di tanah air ini. Nah, kita sebenarnya kan sangat toleran. Kita tahu Syafiq Basalamah warga keturunan dari mana? Keturunan warga asing kan? Asing dari Hadramawt, dari Yaman, Arab lah. Dari namanya kan Basalamah. Kita tidak akan rasis lah tapi tahu diri itu tuh. Ini tanah Nusantara kaya akan perbedaan, kaya akan budaya, kaya akan agama. Nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak mulut yang merasa warga keturunan di tanah air ini. Siapapun lah, keturunan manapun, harusnya menghargai, terima kasih dengan khasanah budaya yang sudah ada di tanah Nusantara. Jangan macam-macam. Tapi kalau kemudian terus-terusin macam-macam, jangan salahkan Banser, jangan salahkan warga masyarakat Nusantara kalau kemudian lama-lama bangkit untuk menjaga harga dirinya. Memang benar, Gus, apa yang jenengan sampaikan, bahwa paham-paham Wahabi Salafi itu sangat berbahaya untuk Nusantara yang mana multikultural, banyak sekali perbedaan kan gitu. Dan mereka itu punya ciri khas, Gus. Kalau ciri khas sebenarnya itu mudah ditandai, tanda-tanda orang yang berfaham Wahabi Salafi itu kan. Dari penampilannya kan
Ya. Sangat jauh berbeda tuh dengan Salah satu ciri ya identifikasinya lah. Walaupun sesungguhnya secara substansial adalah ajarannya. Iya, ajarannya. Ideologinya, tapi memang tidak bisa dipungkiri fisiknya juga mudah dicireni. Kalau Banyumasnya gampang diteneri gitu. Teneri ya. Mambune be gampang lu. Mambune be keton. Liwat tok mambune seketon. Terus gini Gus, Ya. ini kan banyak narasi-narasi miring tentang sahabat-sahabat Banser di media sosial. Salah satunya itu ada narasi sahabat Banser penjaga gereja, nah, terus tukang dangdutan. Ini Gus, ini menurut Gus Mar gimana ya? Ya itu dia. Itu adalah salah satu bentuk narasi ajaran yang intoleran. Iya. Tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai agama lain. Itu kan bagian dari rasa toleransi kita hidup di atas tanah Nusantara ini yang memiliki banyak perbedaan agama dan keyakinan. Nah, salah satu wujud kita mencintai tanah air, mencintai perbedaan itu, ya kita menjaga perbedaan itu agar tetap rukun, Iya, iya. saling menghormati. Nah, kita sahabat-sahabat Banser mewujudkan itu dalam bentuk ikut membantu menjaga mengamankan saudara-saudara kita non muslim ketika merayakan hari raya, misalkan umat Kristiani, umat Nasrani itu kan dijaga ya dalam rangka menjaga keharmonisan itu bersama. Itu lebih baik dilakukan, itu lebih penting dilakukan walaupun kita itu berbeda-beda agama tapi kita bisa rukun, saling toleransi. Intinya ada kan gitu Ya, dan akhirnya kita bisa hidup damai ya. dengan corona ini daripada hidup satu agama tapi kemudian tidak rukun, saling berebut kekuasaan, merasa atau mengklaim kelompoknya yang paling benar. Wah, ngeri itu. Akhirnya perang, saudara. Contohnya udah banyak kan? Ya. Timur Tengah, Afghanistan 100% warganya muslim. Muslim. Tapi perang saudara sudah 70 tahun lebih belum selesai. Antara faksi kelompok yang satu dengan yang lain. Sesama muslim ya, ada Taliban. Hari ini yang kuasa Taliban ya. Ada kelompok Mujahidin, ya. Ada kelompok ISIS di sana. Semuanya kan muslim semua, sesama muslim. Iya. Tapi mengapa kemudian mereka perang saudara sampai 70 tahun lebih belum selesai? Karena ego merasa mengklaim diri paling benar, paling suci. Ya. Nah, kita apa ingin seperti itu? Tidak kan? Tidak. Nah, kalau di Indonesia kemudian perasaan ego merasa paling benar dikedepankan, kehancurannya bisa lebih parah dari Timur Tengah karena beragam kita, tidak hanya muslim doang. Ya muslim aja sendiri satu agama aja bisa bentrok begitu, menyalahkan yang lain. Kita umat Nahdien yang sudah lebih lama hidup di Nusantara ini, kita pemilik Nusantara ini, Amaliana dihina-hina, dinyanyikan, dibid'ahkan, lama-lama ya pasti bangkit. Itu ya. Kemudian ini Kang Bejo yang ingin saya sampaikan dengan tuduhan bahwa Banser dituduh membubarkan pengajian mungkin onar. Itu perlu kita klarifikasi. Saya mendapatkan konfirmasi yang sangat akurat dari sahabat-sahabat di Surabaya. Jadi ini perlu saya sampaikan agar narasi itu tidak terus-terusan dikembangkan seolah-olah Banser yang kurang ajar kan begitu. Padahal tidak. Padahal tidak. Banser sudah melakukan preventif jauh-jauh hari. Ini saya dikirimi suratnya ya. Surat awal tentang keberatan sahabat pemuda Ansor di Gunung Anyar. Ya. Ini suratnya tertanggal 20 Januari 2024. Oh ya. Berarti kan sudah sebulan yang lalu. Ya. Surat keberatan atas rencana itu. Ini dikirimkan ke Yayasan Takmir Masjid As-Salam Purima Surabaya. Jadi keberatan untuk kemudian agar dipertimbangkan oleh takmir. Nah, keberatan itu dengan alasan satu karena ceramah Syafiq itu bersifat provokatif dan adu domba. Yang kedua, ceramah cenderung menimbulkan ujaran kebencian dan dapat memecah belah kerukunan umat Islam khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Anyar. Ini resmi suratnya nih. Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Ketuanya M. Asyikun Nahdi.
ditandatangani kemudian juga oleh sekretarisnya, Musyarifin. Ketua PAC-nya. Iya, ya, Ansor tingkat kecamatan ya. Nah, kronologinya ini saya bacakan ya. Ya. Kronologinya saya bacakan. Nah, secara singkat saja ya. Ya. Kronologi Ansor Banser tolak kajian Syafiq Riza Basalamah. PAC GP Ansor Gunung Anyar telah melayangkan surat keberatan terhadap ceramah Ustadz Basalamah sebab ceramah-ceramahnya dinilai menyerang Ahmadiyah Nahdlatul Ulama. Surat yang tadi ya. Ya. Dan juga merusak kerukunan berbangsa dan bernegara. Pasti. Kemudian ya, yang nomor 2, PAC GP Ansor Gunung Anyar tidak serta membubarkan begitu saja, tetapi memakai adat musyawarah dan tabayun dengan pihak panitia dan yayasan yang menyelenggarakan acara tersebut. Nah, sebagaimana surat tadi itu. Nah, kemudian musyawarah itu dihadiri oleh Koramil, Camat Gunung Anyar, Polsek, Takmir Masjid, yayasan serta PAC GP Ansor dan Satkoryan Banser Gunung Anyar. Ini jauh hari sebelum peristiwa itu. Iya. Jadi sudah sangat-sangat normatif, bertahap, bukan ujuk-ujuk Membubarkan gitu. masuk masjid membubarkan main, bukan ini. Nah, kemudian ya setelah dilakukan musyawarah itu, nah, pertemuan tersebut disepakati meniadakan pemateri Syafiq Riza Basalamah untuk menjaga kondusivitas sebab kajian sang Ustadz kerap mengatakan sesat Ahmadiyah kelompok lain. Nah, tetapi kemudian kericuan terjadi lantaran panitia mengingkari Janji. kesepakatan untuk membatalkan kajian dan mengusir anggota Ansor dan Banser ketika masuk ke masjid untuk mengikuti sholat maghrib berjamaah. Oh, Jadi itu, jadi bukan kericuan dalam rangka mengusir Ustadz Syafiq Basalamah, bukan. Jadi ketika itu sebelum terjadi, sahabat-sahabat Ansor Banser masuk masjid untuk ikut sholat di situ berjamaah maghrib. Tapi kemudian diusir oleh panitia Takmir Masjid sehingga terjadilah kericuan. Ya, ini harus diketahui. iya. Framing yang dibuat yang ada di media-media baik mainstream maupun media sosial seolah Banser datang bubar enggak. Ya. Banser datang ingin sholat berjamaah di situ. Sholat maghrib. Sholat maghrib kemudian diusir oleh panitia dan Takmir Masjid tersebut, sehingga terjadilah kericuan. Ya, ini perlu saudara-saudara semua tahu bahwa agar kita bisa bersikap adil. Bukan seperti itu. Banser ya tidak sekasar itulah. Banser mengalami mengikuti diklat dan lain sebagainya, kaderisasi, dilatih bagaimana cara menghadapi situasi gitu. Jadi begitu, Kang Ucup. Ya, mungkin sementara itu dulu ya guys. Oke. Jadi intinya bahwa sekali lagi saya tegaskan kita semua itu harus berterima kasih Kepada Banser. pada Banser di seluruh Indonesia yang tanpa digaji mau rela mengorbankan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk ikut menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia demi rasa cinta terhadap tanah airnya. Wujud bentuk bukti dari cinta diantaranya adalah menjaga yang dicintai agar tidak dirusak oleh orang lain. Oleh paham-paham intoleran kan. Ya, yang diantaranya yang ingin merusak Bhinneka Tunggal Ika kita. Ya, paham-paham intoleran ini. Kang Bejo misalkan punya istri yang sangat dicintai, Anda mengatakan cinta sekali dengan pasangannya. Ada orang mengganggu, kemudian dibiarkan apa dilawan? Oh, dilawan. Itu kan bentuk dari rasa cinta itu. Jadi intinya jangan ngaku cinta. Kalau ada orang yang mengganggu, Diam saja. diam saja. Berarti cinta Gombal. itu cinta palsu.